Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini putaran terakhir dari, kalau saya dari 10 putaran, kalau beliau-beliau ini 15 putaran. Karena saya terlambat masbuk. Yang biasa kan masbuk. Iya, jangan biasa masbuk. Nah, bahas sekali pekerjaan di rumah. Ini alina su. Ya, ada juga menarik ini sebenarnya. Tapi mungkin bahas, tapi waktu sudah ini tentang ini. Ini lapangan ini panjang sekali rumputnya. Mungkin sudah 2 tahun begini, mungkin karena pandemi sehingga seperti ini keadaannya. Bagus nih kapang kita minta izin sama yang berwenang dipinjam dulu lapangannya. Kita tanam sayur-sayuran saja di sini. Tanam sayur ya. Karena subur sekali ini, lapangan ini sangat subur ini, hijau. Dan sering juga diambil rumputnya sama peternak sapi. Ambil sapu dulu. Ya, tapi bukan itu yang kita mau bahas, Pak. Yang kita mau bahas ini PAZ ini, jalan PAZ ini. Ada kemarin itu yang menarik itu di media sosial itu, hampir tiap hari itu. Kenapa kita harus bergerak? Kenapa kita harus seperti ini? Apalagi ini? Menstimulan otot-otot kita ini. Ada kemarin penjelasan sangat menarik dari Bang Ade Rai itu, ketika katanya menurut kan kita juga punya logika PAZ, tapi tidak apa-apa kita jelaskan juga logikanya Bang Ade Rai, bahwa ketika otot, katanya ketika itu Pak otot itu ketika otot itu apalagi ini dalam kondisi yang terbaiknya, berarti tulang juga berada dalam kondisi terbaiknya. Tulang apa aja, proses tulang jadi baik itu lemak itu Pak berada di kondisi normal katanya kan. Otot, masa otot, jadi itu daging tidak sekedar membesar saja Pak. Kalau otot ada, artinya kalau masa otot itu berada dalam kondisi terbaiknya. Begitu pula tulang. Nah, tulang berpengaruh pada lemak. Lemak dalam kondisi terbaik. Katanya apa yang terjadi kalau 3 hal tersebut itu dalam kondisi terbaik? Setelah dilakukan cek oleh Bang Ade Rai itu, rupanya semasa hidupnya sejak umur 14 tahun sampai sekarang itu umur 54 tahun ya sekarang Bang Ade Rai itu umur 54 tahun Pak. Dicek semua gula darah, kolesterol, sampai sekarang tidak pernah bermasalah gula darahnya. Itu secara otomatis. Dan juga itu apa lagi nih? Di komunitasnya itu, komunitas gymnya itu juga seperti itu. Setelah dicek semua, rata-rata menunjukkan hasil yang signifikan. Dia bagus anunya. Semua parameter kesehatan itu normal semua. Sehingga efeknya kelihatan lebih mudah, Pak toh? Kelihatan lebih mudah itu Ade Rai. Nah, kita juga seperti ini. Kalau PAZ itu Pak, bukan juga jalan pintas sebenarnya. Artinya artinya pada saat kita berada dalam kondisi yang tidak seperti itu yang dijelaskan sama Bang Ade. Ini jalan pas jadi solusi juga Pak. Jadi solusi ini. Karena logikanya seperti ini. Pada saat kita jalan PAZ seperti ini, di mana telapak kaki lurus, kemudian tekanan tumit, tekanan semua badan ini terfokus ke tumit, sehingga memperbaiki ini panggul, ya, panggul sebagai dasar dari tulang punggung ini, tulang punggung kita ini, sehingga apa yang terjadi? Maka ada yang disebut dengan kalibrasi. Ini penjelasannya ini, maaf ya, karena ini penjelasannya dari sisi biomekanik, ya. Mungkin di luar PAZ mungkin ada penjelasan yang berbeda,
mungkin penjelasan, tapi kalau kita dari PAZ itu cara pandang kita adalah cara pandang biomekanik. Jadi panggul ketika potnya itu lurus, itu tulang belakang itu ikut Pak, ikut terkalibrasi. Padahal yang diperbaiki itu panggul lewat ini Pak, toh proyeksi kaki jalan diperbaiki jalan. Artinya ada pun penjelasan mengenai masalahnya di kaki itu 50% ada pembuluh darah dan sebagainya, itu kan penjelasan yang lain. Tapi kalau kita di PAC seperti itu, ketika pot panggul ini bagus, ini ikut bagus juga ini Pak. Ya, misalnya toh, kenapa panggul terjadi penyimpangan? Karena mungkin ada pelintiran, ada kekendoran, kekencangan dalam bahasa PAZ. Nah, itu yang diperbaiki. Jadi ada dua itu logikanya itu dalam PAZ, antara lain logika terbalik. Kadang-kadang dalam menganalisa suatu masalah kesehatan itu kita memakai logika terbalik. Makanya maaf biasa itu setelah penyimpangan itu kita banyak terkali anak juga, anak taekwondo dari MPI Rampang. Nah, pada saat itu Pak terkalibrasi, organ-organ juga ikut semua. Ya, itu hampir mirip sebenarnya dengan penjelasan dari Bang Adi Rai tadi itu, bahwa logikanya itu tadi otot, tulang, lemak, kemudian semua parameter kesehatan itu ikut membaik. Kalau cara pandang dan actionnya juga di lapangan, kalau PAZ seperti itu, hanya tinggal memperbaiki saja ini jalan. Kenapa misalnya misalnya kemarin ada penderita jantung bypass, kita bypass Pak, siapa yang bypass kemarin itu? Siapa yang kemarin? Pak Lurah ya, bypass dia. Nah, ada beberapa juga pasien yang harus misalnya diponis bahwa harus pasang ring sampai 4-5 kemarin itu Pak, siapa namanya? Pak Rais sama yang kepala sekolah itu. Tuh, ya kita kasih tahu logika seperti itu. Ya, termasuk ini Bapak tadi itu, waktu artinya kan keputusan kan sama pasien itu sendiri mau diapain ya. Ya terserah. Tapi nggak tahu kenapa dia selalu mau coba cara kita. Setelah kita kasih tahu logika-logika seperti itu, bahwa dalam Al-Quran pun juga dijelaskan seperti ini. Ada penjelasannya. Dalam Al-Quran ada. Di Al-Mu'minun ayat 14. Fakasawna ila lahman. Jadi saya cuma kasih tahu bahwa jantung itu persoalan saja. Kita sederhanakan saja, persoalan salah langkah. Jantung itu coba salah langkah. Ada perintiran di sebelah sini. Ya, menurut MRI kami ya. MRI kami, cara kami MRI ya. Tidak perlu alat-alat yang canggih. Ya, cukup dengan mencek jalur-jalurnya saja. Oh, ini di sini penyimpangan. Ya, diperbaiki penyimpangan itu, dikalibrasi tulang belakangnya sehingga ya ada mungkin pelintiran di bagian venanya atau apanya. Ada sumbatan di situ menurut non PAZ. Kalau menurut kita itu ada pelintiran di situ. Ya tinggal dibalik saja. Alhamdulillah. Yang kemarin napasnya sesak. Ya, segar bugar sekarang hitam mukanya. Alhamdulillah sekarang. Dan dia sekarang ikut bersama kita bergerak ini, terus bergerak tanpa obat, tanpa alat, tanpa operasi, tanpa jimat, tidak pakai baca-baca. Sekira demikian penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.